Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Terima kasih. Paten nggak wakil presiden kita? Bagaimana? Nggak salah pilihan aku? Paten nggak? Paten nggak wakil presiden kita? Terlalu muda nggak? Gue terlalu tua nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai sosok calon wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena saat ini Gibran menjadi sorotan publik karena usia yang masih muda, 36 tahun, sudah maju menjadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto yang umurnya jauh di atas Gibran Rakabuming Raka. Dan kalau kita perbandingkan calon wakil presiden lainnya, Mahfud MD, ini punya pengalaman yang luar biasa banyak. Bahkan orang mengatakan punya pengalaman trias politika. Kemudian kalau kita perbandingkan dengan Muhaimin Iskandar, juga punya pengalaman yang cukup banyak. Nah, kalau kita perbandingkan Gibran, ini kalah jauh pengalaman dalam hal pemerintahan, dalam hal politik. Tetapi Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Namun terlepas dari itu semua, ada sorotan publik termasuk dari pengamat ini teman yang menyoroti terkait Gibran. Coba kita tonton video yang satu ini. Ini lebih gila lagi ya. Hari ini diangkat menjadi anggota AMPI, 2 hari kemudian dinyatakan menjadi calon wakil presiden bersama Prabowo. Apakah kalau Anda bukan anak presiden, kemudian melamar ke Partai Golkar, 2 hari kemudian Anda bisa jadi calon wakil presiden? Ya. Jangan kemudian mereka terkagum-kagum ya, bahwa ini buat saya juga penghinaan, bukan cuma kepada partai politik ya, tapi juga terhadap generasi-generasi yang bukan memiliki privilege karena bapaknya presiden ya. Nah, itu teman-teman terkait pendapat dari seorang tokoh yang melihat bahwa memang Gibran ini tidak selayaknya maju menjadi calon wakil presiden dengan berbagai argumentasinya. Karena memang teman, untuk menjadi calon wakil presiden ini sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah karena apa? Harus punya pengalaman, harus punya kompetensi terkait posisinya sebagai wakil presiden. Karena bisa jadi wakil itu bisa menjadi presiden. Nah, semua itu berangkat dari keputusan MK yang meluluskan syarat calon presiden ataupun wakil presiden. Usia 40 tahun atau punya pengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Itulah dasar yang dipakai Gibran untuk maju menjadi calon wakil presiden. Dan sampai hari ini menjadi polemik teman, menjadi masalah di MK terkait keputusan para hakim MK yang membuat kriteria persyaratan calon presiden dan wakil presiden tersebut. Nah, terlepas dari itu semua teman, ada juga pandangan warga masyarakat terkait posisi Gibran yang sampai hari ini belum diberhentikan kader dari PDIP. Nah, biasanya teman ya, kalau kader itu melakukan pelanggaran seperti itu, diberhentikan atau dipecat dari PDIP. Bahkan Megawati pernah ngomong, kalau ada kader bermanuver main 2 kaki, silahkan keluar dari PDIP atau dipecat dari PDIP. Tetapi kayaknya berbeda dengan Gibran yang sampai hari ini tidak ada surat pemecatan dari keanggotaan PDIP. Dan kalau kita melihat yang sebelumnya ini teman, ada seorang kader PDIP yang mendukung Prabowo Subianto. Itu dipecat dari PDIP, yaitu Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko ini kader PDIP yang diberhentikan dari PDIP karena mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, bagaimana dengan Gibran yang sampai hari ini belum diberhentikan oleh Megawati? Kalau menurut aturannya mesti diberhentikan teman ya. Tapi sampai hari ini belum ada keputusan dari Megawati untuk memberhentikan Gibran, bahkan cenderung diam di PDIP. Bagaimana dengan pidato Megawati yang kemarin yang katanya kalau bermain atau bermanuver main 2 kaki dipecat dari PDIP? Nah, ini kita menunggu teman kejelasan dari
Megawati. Kapan Gibran dipecat atau takut memecat Gibran? Cuman itu aja. Nah teman-teman, ada juga pandangan dari para pakar yang menilai bahwa jika dalam Pilpres nanti Jokowi turun tangan, bisa jadi Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Pakar mengatakan Jokowi turun tangan, Prabowo Gibran bisa menang satu putaran. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka bisa menang satu putaran bila Presiden Jokowi mendukung dan turun berkampanye. Kalau dua putaran ya akan ke sana, tapi bisa tidak kalau Pak Jokowi turun langsung. Suara akan 50% lebih, bisa jadi. Dia kampanye untuk Gibran, kata Ray Rangkuti dalam podcast What the Facts, Politik CNN Indonesia. Ray melihat pasangan Prabowo Gibran kini didukung oleh 3 kekuatan besar, diantaranya kekuatan Presiden Jokowi, kemudian dukungan partai yang cukup besar, dan tingkat popularitas Prabowo yang cukup tinggi. Belum lagi ia melihat Prabowo mampu mengumpulkan suara di kawasan Jawa Tengah dan di basis kantong suara Anies Baswedan belakangan ini. Hal ini ia amati dari berbagai hasil survei yang muncul baru-baru ini. Prabowo naik karena ngambil di Jawa Tengah. Mungkin faktor Jokowi disumbang oleh daerah-daerah yang Anies kuat. Seperti Banten itu Prabowo naik, di Sumatera, Aceh, Medan, dua-duanya naik. Itu kan basis suara Anies, kata dia. Jadi ini menarik. Anies ini bilang lawan saya ini Ganjar. Itu yang kita lihat, sehingga pemilihnya Anies lihat sisi negatif Ganjar ketimbang Prabowo. Padahal di lapangan yang ambil suara Anies itu Prabowo, tambahnya. Meski memiliki 3 kekuatan tadi, Ray mengatakan tingkat keterpilihan Prabowo belum mencapai 40% dari berbagai hasil survei baru-baru ini. Pasangan Prabowo Gibran telah mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden wakil presiden di Pilpres 2024 pada Rabu 25 Oktober kemarin. Pasangan ini didukung oleh 9 parpol koalisi Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Garuda, Gelora, dan Partai Prima. Presiden Jokowi sudah menegaskan mendukung semua bakal calon presiden yang akan berlaga di pemilu 2024 mendatang untuk kebaikan bangsa. Ia menegaskan 3 calon itu sama-sama ia dukung demi kepentingan bangsa dan negara. Itu sahabat Enjoy Channel terkait peluang Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024 satu putaran jika Jokowi turun langsung kampanye untuk Prabowo Gibran di 2024. Tapi pertanyaannya, apa mungkin akan dilakukan oleh Jokowi sementara Jokowi kader dari PDIP, di mana PDIP itu yang mendukung Jokowi dari mulai wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta hingga presiden. Ini peran dari PDIP. Akankah Jokowi tega, istilahnya kacang lupa lanjaran? Apakah Jokowi akan melakukan itu? Ya, semua bisa mungkin teman. Ini politik. Politik itu serba dinamis, mengikuti perkembangan. Yang pasti Gibran sebagai calon wakil presiden, anak Jokowi, dan tentu saja namanya orang tua pasti mendukung anaknya untuk menjadi calon wakil presiden di 2024. Itu pasti teman. Tidak mungkin Jokowi akan mendukung Ganjar atau mendukung Anies Baswedan. Walaupun kata Jokowi sama-sama didukung untuk kebaikan bangsa dan negara. Tentu saja ada pilihan yang lebih teman kepada Gibran. Karena bagaimanapun juga Gibran adalah putra Jokowi dan bisa juga sebagai penerus Jokowi sebagai presiden di tahun-tahun berikutnya. Nah ini yang menarik teman. Namun di sisi lain juga ada pandangan yang negatif terkait pemerintahan sekarang ini, yaitu di mana kalau kita lihat ketua MK-nya pamannya Gibran, kemudian presidennya Jokowi ayahnya Gibran, dan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah ini menjadi perhatian publik, apakah ini disebut dengan politik dinasti? Namun itu ditepis oleh Pak Prabowo. Jangan ambil sisi negatifnya, tapi ambil sisi mereka mau berbakti kepada bangsa dan negara. Itu alasan Prabowo Subianto. Namun demikian masyarakat menilai bahwa keluarga Jokowi memang ada di pemerintahan. Dan
ini dianggap sebagai politik dinasti oleh sebagian masyarakat. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.